lagi angin yang datang dari Hashem gitu. Kalau kita mau lihat di dalam konteks ini, maka kita bisa melihat bahwa orang Yahudi memahaminya pun sebagai angin. Why? Gitu. Pertanyaannya, why dipahami sebagai angin gitu loh. Kita bisa lihat di sini. And the wind from God sweeping over the water. Ya, Ruah Elohim merahafet. Itu kita bisa lihat di sini. The wind from God sweeping over the water. Enggak dibilang arwah, hantu, apalagi melayang-layang, apalagi mengerami. Emangnya ayam. 30 detik. Oke, jadi tidak ada kata Elohim adalah arwah di dalam Torah, karena hal itu tidak diakui. Ruah itu artinya 1 angin, 2 bernafas, 3 semangat, 4 wahyu. Demikian penjelasan dari saya. Ya, sudah ya. Makasih. Ya silakan Ratna Diesel. Silakan dibuka mic-nya. Buka sendiri ya. Oke. Iya, halo. Suara saya terdengar nggak? Timer berjalan setelah Anda berbicara ya. Silakan share screen. Iya. Oke, sampai di sini tanpa saya share pun melalui ayah aja, nggak perlu saya share. Nah, sampai di sini pernyataan Ali sudah salah kaprah. Sampai di Mana sini bukti sudah teksnya? Sampai di sini sudah salah kaprah. Bagaimana kita memahami ayat Yesaya 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Lalu mengapa ini ayat ini mengatakan bahwa Allah itu roh? Mana share-nya itu mana? Screen-nya mana? Ayatnya nggak kita perlu belajar semua ini. Nggak perlu saya share. Nggak perlu, berarti kamu menang sendiri. Kita itu perlu belajar. Berarti kita mau belajar. Apa yang kamu bicarakan kita nggak tahu. Jangan asumsi data lawan data. Ini belajar loh ya. Hentikan dulu. Waduh. Ini saya mau no share screen. Kalau kita berbicara dalam segi keagamaan, kita perlu data. Kita di sini semua belajar loh ya. Kalau asal ngomong aja nyerocos saja nggak ada data, itu apa namanya omong kosong, Mas? Kita di sini belajar semua. Ya silakan dibuka, tanpa dalil, tanpa bukti, itu sama aja omong kosong. Silakan dibuka mic-nya. Silakan buka sendiri mic-nya itu. Iya, kalian belajar tapi kalian nggak punya etika sama sekali. Loh, nggak punya etika ya kamu. Nah, kalian nggak punya etika, serius. Ya serius kamu yang kalian ngomong, saya mau belajar semua ya. Kamu nggak punya etika, apa saja. Ya, teruskan. Ya. Orang lagi ngomong nggak sopan ya gitu loh. Ya, dalilnya saya meminta pakai tunjukkan data. dalilnya. Makanya kita harus punya etika dulu dong. Ya, berarti. Saya nggak pernah mau memotong omongan kalian, tapi omongan saya aku berhak memotong karena ini Zoom saya, karena ya, ini kamu berhak memotong karena kamu nggak punya etika. Kamu ngata-ngatain guru saya Ishak dengan sebutan apa Ingusan. Tadi? Ingusan. Semua jangan campur, semua diam. Saya juga guru kalau bisa jadi guru. Saya juga guru kalau bisa jadi guru. Enggak. Kamu makanya janganlah selumbar di mata orang kelihatan sementara balok di matamu tidak nampak. Matius 7 ayat 3. Balok kayu maksudnya. Makanya saya jelasin. Kalian di sini saya yang punya aturan. Kalau kamu nggak suka aturan di sini, silakan keluar dari sini. Di sini kalau kita berdebat, diskusi, pakai data, pakai dalil. Loh, kan dalil yang saya sebutkan. Pak Zul, berarti Anda ini bodoh. Kan saya lagi pakai dalil. Orang ini. Kan saya sudah sebutkan dalil. Kok Anda ini nggak punya etika sama sekali? Kalau kamu berbicara mengenal suatu dalil, kamu share dalil apa yang kamu bicarakan. Kita nggak ngerti di sini. Kamu ngoceh dari tadi itu kita nggak ngerti apa yang kamu ngocehkan. Wah, astaga, kan dalil yang saya bicara nggak perlu saya teks, silakan lihat kan, saya sudah sebutkan. Ini kan yang saya buka ya, saya 44 ayat 3, silakan buka. Ya, punya mata, punya telinga kan? Kamu buka datanya. Buka sendiri dong. Tunjukkan datanya. Oh, kamu ini nggak punya etika sama sekali? Loh, nggak punya etika. Saya tuh. Udah. Ya rata-rata kalau kalian diskusi nggak punya etika. Udah Bang Jul, udah jangan kepancing Bang Jul. Kalau nggak bisa diskusi, kick aja. Gini, Pak Zul, jadikan saya kohos. Ini bro, Yesaya 43 ayat 4, silahkan dibaca.
Saya empat harus punya telinga. Makanya kalau orang ngomong, Maaf berikan bro, telingamu. ngomongmu nggak jelas. Ya, Berapa ya saya telingamu. 4 ayat? Satu-satu Ya, udah. saya 4 ayat. Diem semua. Datamu Nggak mana bisa Pak Zul? nunjukkan Jadikan saya data, close nggak Pak bisa Zul. Saya nunjukkan klik dalil langsung itu ke orang. gimana kita mau Yang belajar. ngadepin yang banyak orang dong. Oh, diam kamu Aderion. Loh kok diam-diam aja? Itu teman Sebentar, saya itu kok. sebentar, Jadikan saya pohon Ratna, Pak Zul. ya Jadikan saya saya 4 pohon ayat langsung saya berapa? klik orang. Semua diam. Semakin banyak bicara semakin kacau ini. Coba dibantu Goldian, itu datanya apa yang dimaksud sama Ratna Diesel itu? Oke Pak. Sekali lagi saya buka ya, saya 4 pasal 3. Ya bisa kita lihat itu loh, bareng-bareng apa yang kamu maksud itu, jangan ngoceh. Ini bro. Ya, udah silakan dilanjut. Apa yang kamu sangka? Gini, di sini kan di ayat 3-nya sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus Mencurhatkan apa dan hujan mencurahkan lebat itu? ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Ini kok Tuhan di sini punya roh, tetapi Anda tadi bilang nggak punya roh. Kok di sini Tuhan jadi roh? Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan ayat ini? Lanjut, waktumu masih ada yang ngomong. Ya, sudah selesai. Bagaimana dia bisa menjelaskan? Di sini dikatakan rohku. Lalu bagaimana Anda bisa menjelaskan ayat ini? Sedangkan di sini Tuhan menyebut dirinya rohnya. Di sini Tuhan punya roh, tetapi Anda tadi bilang Tuhan itu juga punya roh. Ini loh yang telah Anda gagal memahaminya. Karena Anda mengatakan Allah itu bukan roh. Sedangkan di ayat saya ini Tuhan sendiri menyebut dirinya roh. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ayat ini? Dapatkah Anda menjelaskannya? Fi'asak mayim al-sami. Aku akan Enggak, menuangkan Mas Isak, air belum kepada yang waktumu, Mas haus. Isak. Ya. Belum waktumu menjawab. Sebentar. Biar tertib. Sabar Mas Isak. Bagaimana Ratna Diesel? Sudah atau masih perlu dilanjutkan? Ya silakan jelaskan. Nanti saya akan tanggapi kembali. Berarti sudah ya? Kalau sudah kamu berbicara ngomong. Udah sekarang Mas Isak, timer dimulai. Oke. Yesaya 44 pasuk ketiga. Ki'asik mayim al-sami wen nuzlim al-yabbasha al-sok ruhi al-zar'akha uvirkhati al-sa'akha. Aku akan menuangkan air kepada yang haus dan air yang mengalir di tanah yang kering. Aku akan menurunkan wahyuku kepada keturunanmu dan berkatku kepada keturunanmu. Dah seperti itu, simple. Menarik sekali, saya tanggapi kembali. Tidak ada menuangkan di situ. Tidak ada menuangkan di situ. Sopan kamu ini. Tidak ada menuangkan. Kamu itu nggak punya sopan. Ini waktunya Yahudi masih 2 menit 20 detik itu. Bagaimana Mas Isak? Ya, memang seperti itu teksnya. Aku akan menuangkan air tadi ya kepada yang haus. Dan air mengalir ke tanah yang kering. Aku akan menuangkan wahyuku kepada keturunanmu dan berkatku kepada keturunanmu. Yang keturunan pertama itu maksudnya benihmu kalau secara literal gitu. Sudah selesai? Saya tanggapi. Belum, itu waktunya. Terserah masih waktunya ada 1 menit. Dan kalau kita lihat waktunya sisa berapa? Oh ya, masih 1:44. Nah, kita sekarang lihat nih contohnya nih di Shemot 15 ayat 10. Itu jelas ya. Ini kita lihat lagi nih. Ini kita buka Torah ya. Shemot 15 10. Oh ya. Tentu saja ini lagi tak buka, setelah tak buka baru tak screenshot. Jadi di sini kita bisa lihat, saya lebih senang nunjukin satu-satu daripada kayak orang ketakutan gitu ya. Kesannya kayak orang ketakutan. Nih ya. Noshafto baruhaho. Engkau menghembuskan dengan anginmu ya. Kisah moyam. Jadi kisah moyam itu maksudnya menutupi laut gitu loh. The sea covered them. Laut menutupi mereka. Solalu ka'feret bamayim adirim. Dan mereka tenggelam dalam kekuatan air itu gitu. Jadi ada kata noshafto baruhaho. Engkau meniupkan dengan anginmu. Masa engkau meniupkan dengan arwahmu? Gitu loh. Itu aja udah aneh gitu loh. Jadi di sini konteksnya ada angin, ada bernafas, ada semangat, ada wahyu. Nah, tinggal konteks kalimatnya itu nyambungnya kemana
Nah, itu aja dari saya kurang lebih. Udah cukup? Jadi kalau misalnya ada yang nyeleneh, kita buka lagi nih Tehillim 104 ayat 30. Kita bisa lihat di Timernya Ketuvim dijalankan. Tehillim 140. Di layar masih kelihatan kan ya? Kelihatan timernya. Kurang 10 detik. Oke, ada 104 ayat 30. Nih di sini ya. Oke, waktu sudah Kau habis. akan Sudah mengirimkan. habis waktunya. Oke. Oke ya, jadi tertib ya, waktu dibagi-bagi. Silakan, Ratna Diesel. Iya. Oke, saya tanggapi. Oke, Timer berjalan setelah Anda berbicara. Iya, saya tanggapi. Ya, yang dia tadi bilang di saya pasal 44 ayat 3 bukan menuangkan wahyu. Saya juga ahli bahasa Ibrani nih, lagi saya buka. Ini roh di sini. Nah, sampai di sini pun Anda buka ahli. Nah, bukan menuangkan wahyu. Saya lagi buka artinya gitu loh. Saya lagi pakai sarapan pagi, ya. Anda kira saya ini bukan ahli juga, saya juga ahli kok. Tetapi tidak ada saya perlu klarifikasi, itu bohong kalau ada orang mengatakan menuangkan wahyu di situ. Enggak ada. Terima kasih, itu aja. Ya, masih banyak waktunya. Gua. Halo. Gak usah kamu ada diem dulu. Loh, Ini loh, waktunya kenapa gua? sisa sama ini. Gua dong sebentar, gua mau jelasin. Usah ini satu-satu. Kamu diem dulu. Kacau nanti kalau semua berbicara. Udah cukup, Ratna? Loh, bentar ini belum Ya, selesai. sudah Gua mau jelasin. Sudah cukup. Sudah cukup. Udah. Karena silakan. ahlinya bukan ahli. Saya kira tadi ahli, ternyata bukan ahli. Ternyata tidak ada menuangkan wahyu di sini di ayat saya ini. Loh, Dan emang bila kenapa kita saya membuka, ngomong? kita membuka kitab berbahasa Ibrani, tidak ada. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Loh, kenapa Diskusi kita ini? dia. Kamu diam dulu. Ini bukan waktunya kamu. Kalau kamu nggak suka, kamu silakan keluar dari. Bukan, kenapa saya? Udah diam. Tambah banyak yang ngomong, banyak ribut ini. Waktu masih bukan waktunya kamu. Kalau memang kamu itu tadi kan lo gitu sih. kan banyak yang ribet kan. Jangan ngomong dulu lah. Udah cukup ini, Ratna Diesel? Udah cukup sepertinya. Diriset dulu waktunya. Silakan Mas Izat untuk menanggapi. Sama, masih seperti tadi. Aku akan menuangkan air kepada yang haus. Dan air mengalir kepada tanah kering. Aku akan menuangkan wahyuku kepada benihmu. Dan aku akan memberkati kepada keturunanmu. Masih panjang waktunya. Lalu kita bisa lihat juga misalnya di Tehillim 104 ayat 3 tadi tuh. Lalu Tehillim 104 ayat 30 ya. Tesyalah rukhak, engkau akan mengirimkan wahyumu. Yebar'un, dan mereka akan diciptakan ya. Utekhadesh pene adamu. Dan engkau akan memperbaharui permukaan tanah gitu maksudnya. Jadi pene itu wajah artinya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu permukaan tanah maksudnya. Terus kita bisa lihat Nehemia 9:20 nih di Nevi'im ya. Ada Nehemia, di sini, sorry. Ketuvim. Nehemia 9. Layar kelihatan ya masih? Nggak ada screen, Bang. Bentar. Oke, kita lihat di Nehemia nih ya. Beruha khohat tova nasatullah, dan wahyumu itu kamu memberikan lehashqilam, untuk memahami ya. Umman lo mana'sa mipihem umayim nasatulahem lisma'am. Jadi kalau ada kata di sini waruha khotova nasatulahashqilam, engkau memberikan wahyumu untuk membuat mereka memahami. Gitu. Orang bisa memahami kalau ada wahyu, orang bisa memahami kalau ada kebenaran itu dari wahyu. Dari mana kalau bukan wahyu? Masa dari arwah, dari hantu, dari saya. Kira-kira waktu masih berapa lama? Timur? Keluar orangnya juga. Kristennya udah pada kabur, Pak Zul. Tuh. Dikasih waktu, diatur waktu, nggak mau, malah ribut.
Kalau nggak Emang dikasih waktu dengerin, ngomong bro. oleh yang bilang. ahli bahasa Ibrani tadi. Tolong sikapnya yang baik, sikapnya yang Ya, baik. ini apa? Masa dia Sakit ngatain orang hati insaf? karena dia mau buka sarapan pagi yang banyak errornya. Kenapa? Sarapan pagi kan LAI terjemahannya. Enggak, di sini maksud Iya. Edwin kok. Edwin ada Edwin. Sarapan pagi itu bukan si Halo, kita halo lagi ya? bro. Emang Dari- Kristen ini kayaknya kalau kerodit Halo, baru mau halo. dia. Kalau Sebentar, Adam nggak sebentar, mau. sebentar. Kang Handi, jadi Kristennya masih ada kok di sini si siapa Edwin? Masih ada, masih ada. Koirul Alusab itu. Jadi gini, Lanjut bang, lanjut. ketika ada yang diskusi itu kan antara Yisak dengan siapa tadi ya. Ketika ini jangan ada yang ganggu gitu loh. Itu Adirion itu gitu sih sifatnya memang begitu dia. Setelah dia baru dia kabur. Bahas apa nih bro? Iya, Lawan tadi itu. Win. Lah, Win, Mungkin gimana lu? Aderion itu tujuannya bukan debat, Pak Zul. Tujuannya Iya, itu Makanya mengacaukan aku tadi teriak suasana. kan, Mengacau, teriak jangan ada Adirion. yang Pak Zul melawan bisa jadikan saya. cowok saya Pak Zul. Iya. Saya join lipat Udah laptop cukup, harus ada jawabnya udah password. cukup, udah Iya. cukup jawabnya. Iya, jadi Siapa sih Adirion itu namanya nih? merusak jalannya diskusi. Oke, gitu loh. silakan Yang yang berapa lain dia? yang mau berdiskusi, Lu di mana, Win? baik Kristen Win, lu maupun di mana? Islam, silakan. Lagi di rumah bro. Bilang ke Samarinda lu. Rumah. Bilang ke Samarinda, jadi nggak? Nanti. Oh iya, Win. Januari. Yang namanya Tritunggal Oh itu. iya, oke. Udah diberi Silakan lanjut, silakan lanjut. waktu nggak dimanfaatkan. Nggak suka Bahas apa nyogok. bro? Bahas apa bro? Kalau kerodit baru mau. Kalau Adam nggak mau. Kita atur malah nggak mau, nggak diatur malah seneng. Ya Jadi begitu. gini Pak Zul, ketika tadi si Isak dengan lu jangan beri kesempatan sama Aderion itu speak up. Karena apa Aderion ini merusak jalannya diskusi. Dia sudah Jika ikut bicara, ada yang bicara, kamu bicara jadi kacau. Makanya aku teriak diem dulu. maaf. Yuk, ya lanjut, silakan lanjut. Apa sih? Kabur, udah kelihatan kelakuannya kok. Oh, kita kan mau belajar yang ahli Ibrani tadi. Dari tadi ngomong nggak pakai data, pakai mulut aja. Gua tadinya Bahas apa pengennya Pak tuh, Zul? Bang Isak suruh dia baca pakai Ibrani itu. Gua pengen dengerin dia baca itu. Nah, Iya, tadi kan maksud dia kan mau ini. buka ini. Dia tadi mau buka sarapan pagi karena di situ kan ada transliterasi Kecap, dan bahasa terjemahan apa, Kecap? versi LAI kan. Kalau dia suruh baca tanpa transliterasi bisa nggak kira-kira? Enggak. Dan Iya, apakah dia makanya paham bahasa di itu? share screen aja Torahnya, ayat acak itu Bang Isa. Ayat acak suruh baca gitu. Bang Isak, Aku itu tadi kan kodeks ngotot. sinaiticus itu bahasa apa ya? Aku tadi kan Yunani. ngotot supaya dia share screen. Biar Kalau enak kodeks sama- Sinaiticus ataupun sama-sama kodeks belajar. Sinaiticus, coba lanjut Sinaiticus. Ya enak itu kalau silent nggak ada yang ngomong terus dia nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, merah itu muka itu. Ini saya lagi cek web kodeks sinaiticus kayaknya bukan huruf Ibrani, Bang. Itu tadi nggak ada yang ngeki kan? Coba di share screen. Barangkali Nggak ada, bahasa nggak Arab ada. itu. Ada yang ngeki, Mau jangan nggak dikit coba? ya. Share Jangan dikit screen, kecuali share udah screen. parah Saya banget. pakai laptop ini, Bang Indra mau saya dan joinnya harus pakai password. Saya bingung. Ya, coba share screen biar kita lihat itu palingan itu Yunani kalau nggak Aram itu. Yunani. Kalau Sinaiticus Yunani. itu Yunani. Oh iya. Sinaiticus ini dari Mesir, bahasa Yunani. Ini yang siapa di sini yang Kristen ini? Saya bingung kenapa mereka itu Pak selalu Zul, saya, mengandalkan Pak Zul. Yunani. Bahas ya kan? apa nih? Yang mana? Bro, Edwin ini kah? Edwin Saya, itu Pak ya, Bro, Zul. Edwin. Kalau bisa, Yang mana sini? Banyak kalau banget di bisa sini. semua 40 jangan orang ini. Edwin Pak Zul. Alkitab itu Kristen. Oh. jangan speak up. Yang lain yang nggak berkepentingan itu jangan speak up, diem, dengar. Oke, Mas Edwin mau membahas apa? Di sini ada teman kita. Nah ini tadi bahas apa? Makanya aku nggak tahu. Tadi baru masuk dikasih link. Oh, aku Tadi juga nggak makan. mudeng bahasa Ibrani begitu loh. Aku di sini nggak ngerti. Sinaiticus itu bahasa Yunani. Karena kitabnya orang Yahudi baru ada tahun 1300. Tahun 1300 setelah Masehi. Standarisasi pertama itu namanya Septuaginta, 3 abad sebelum Masehi. Jadi kalau si Yitzhak baca bahasa Ibrani itu adalah kitab yang jauh lebih mudah daripada Al-Qur'an. Ah, kamu jangan ngawur. Kalau ngawur Itu Septuaginta. Udah dong. Itu nanti Biar biar Isak yang jelasin. Yang diarahkan ke Udah, Isa. Gimana sih? Kenapa sih pada pengen ngomong gitu? Kenapa sih nggak bisa Berarti diem dan Mas Edwin menyimak ini gitu? punya apa ya? Punya pendapat bahwa yang dipelajari Mas Ishak itu lebih mudah gitu ya. betul. Namanya teks Masoret.
Jadi teks Masoret itu dibuat sama orang Yahudi, keluarga Yahudi, yang ditugaskan khusus untuk menerjemahkan kitab tanah Yahudi. Nah, tapi anehnya si Yitzhak itu kan Samaritan, dia bukan Yahudi seperti si Billy. Seharusnya dia tidak pakai teks itu, dia pakai teks Samaritan. Tapi di sini dia memakai teks Masoret. Nah, Al-Quran itu kan adanya abad ke-6, abad ke-7. Si Yitzhak pakai kitab yang abad 13. Berarti lebih muda ya, menurut kamu lebih muda itu? Ya, yang diterjemahkan sama Ella itu. Para hadirin sekalian, saya ingin menunjukkan bahwa ternyata kodeks yang lebih tua daripada Masoret ataupun Yunani Septuaginta adalah Samaritan Pentateuch. Tapi Samaritan, yang ternyata ada abad kedua, ya makanya kamu sampai baca abad yang Samaritan sebelum jangan baca yang Masoret. Ketika kamu membaca Masoret, kamu adalah menipu orang Islam di sini. Kok menipu? Kan ya membahas dong. mengenai tanah. Kamu memakai kitab yang jauh lebih muda daripada Al-Quran. Yang diharapkan mereka adalah kamu memakai sumber primer yang jauh lebih tua. Edwin, let me show you something. Di dalam layar, aku akan menunjukkan kodeks Samaritan. Ya. Kamu bisa baca? Kalau kamu bisa baca, saya akan melayani kamu. Oke, ya. Saya nggak bisa bahasa Aramaik. Saya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak Berarti bisa, kamu karena nggak mengakui kodeks yang lebih tua daripada Masoretik. Berarti ini lebih tua dari Al-Quran maksudnya begitu. Kalau yang di layar kelihatan orang Samaria aja dibunuhin sama orang Israel di tanah Israel. Kawan-kawan, apakah yang di layar ini kelihatan seperti kodeks Masoretik atau bukan? Kalau aku jawab sih nggak ngerti, tulisan melungker-melungker gitu kok. Ini kan yang ngerti aja, yang ngerti aja. Suku Samaria sendiri. Ini adalah Torah, ya. Dan ini tidak memakai Masoretik. Yitzhak, yang kita bahas adalah standarisasi. Lo katanya tadi mau saya pakai kodeks Samaritan. Nah, kalau kamu lihat nih, di depannya. Bacaan Samaritan, kamu silakan pakai. Lihat nih, lihat tulisannya. Wa'id hakkahillah syamronit beholon. Atau di atas ini tidak dipakai di Israel, bro. Kamu jangan menipu orang-orang Islam di sini. Terus, Kotef, ini tidak dipakai. Israel ben Gamaliel Sedekah. Jadi nama orang yang memproduksi kitab ini dalam bentuk digital adalah Israel ben Gamaliel Sedekah. Apa kira-kira ini Israel, bukan orang tidak Israel? Dipakai oleh bangsa Israel. Kata siapa? Gak usah kata saya, di Israel Samaria itu sama buktiin Pak. Ini tulisannya dalam bahasa apa? Yunani. Kalau ada orang pakai bahasa Ibrani hari ini, karena bahasa persatuan Israel adalah bahasa Ibrani. Tapi di zaman Yesus tidak pakai bahasa ini, bro. Terus kalau Torah ini adalah milik orang Israel atau orang Yunani? Ini punya orang Samaritan. Terus? Samaritan adalah? Standarisasi Torah yang paling tua adalah Septuaginta. Samaritan adalah Israel atau bukan? Bukan. Bukan. Yakin? Bukan. Mau saya buktikan? Ya nggak usah buktikan, udah berulang kali kamu nggak bisa membuktikan sama aku kan? Bisa. Biar penonton yang menilai. Orang Samaria itu adalah biar penonton yang menilai. Keturunan. Oke, kamu ngomong dulu nggak apa-apa. Saya mau tunjukin sesuatu karena ini live. Suaranya kok feedback ya, bro? Gangguan sementara nggak apa-apa. Ya. Nanti normal lagi. Welcome to Torah Makom. Orang Samaritan bukan dijelaskan semua di sini karena ini adalah otoritas dari Shamerim Bnei Israel. Nih ya, we are glad to serve. Coba lihat di bait kedua di layar. We are glad to share the exquisite beauty, authenticity, and Torah correctness of this tradition, the Torah of Kohanim, of the original chosen place of all Israel.
without any hate or negativity towards any other Torah tradition or ethnic stream within Am Yisrael, the people of Israel. Oke, terus kita lihat lagi bukti-bukti yang lain gitu loh, ya. Point 1, on our trail, Shechem, the place ini sedang dipilih oleh Hashem itu adalah Beit El. Di sini ada semua keterangannya. Kalau yang bisa baca, dia pasti akan paham. Dan ini adalah the chosen place. Dan ini adalah Bnei Israel. Orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria, bro. Apalagi memakai kitabnya. Are you Itu sure? terlarang. Yakin? Tidak. Let me show you Tidak something. pernah. Ya atau tidak? Let me show you something. Kalau tidak berteman, tidak mungkin. Atau di sini aja deh. Yafet Kohen ya. Karena kita bisa mencari Yafet Kohen. Oke. Tidak berteman, tapi dia sendiri punya KTP Israel. Gimana tuh? Yafet Kalian Kohen. beribadahnya Kohen di Yafet. gunung, Yitzhak. Kamu beribadah di Bet El, bukan lihat di ya. Bet Hamikdah. Ini ada video nih. Lihat nih. Nih ya. Video mah kamu bisa aja. Ini orang Israel bukan? Tuh. Orang Israel yang bukan Israel juga Ini ada, orang bro. Israel bukan? Namanya... Terus berteman apa enggak dengan orang-orang Syamerim? Ini orang Kristen. Ini orang Israel bukan? Ini orang atau orang Mesianik, Goyim? bro. Gua tanya nih, orang ini Samaria imam orang Israel bukan? Pakai gitar. Ya ini orang Samaria apa orang Ini kalau Yahudi? kalau dipasang suaranya, ini kalau dipasang suaranya, ini jelas-jelas dia menyanyikan Shema Israel. Terus ini juga seluruh websitenya menceritakan tentang Israel gitu loh. Ya kamu hanya cari website yang berhubungan. Jadi Samaria itu kamu mesti menjelaskan juga ke mereka. Samaria dan Yahudi itu berbeda. Berbeda Kalian apanya itu termasuk sama Israel? Nih, aku kasih lihat lagi nih, ada lagi nih. Di mana? Ya terserah lah mau pakai YouTube dimanapun, mereka nanti mencari dan mereka tahu. Oh justru mereka belajar dari saya representasinya. Enggak dong, nih. mereka belajar sendiri. Sayangnya suaranya nggak keluar ya. Mereka hanya memakai kamu. Yang tapi kamu jangan ini menipu orang mereka. Yahudi bukan? Yang di sebelah ini orang Yahudi bukan? Orang Samaria tuh topinya ya kayak Cak Nun itu merah-merah. Cuma ini yang di sebelah kiri yang pakai baju biru itu orang Yahudi berbeda, bukan? Bro, dengan kamu. Orang Syameri dengan Yahudi nih sedang mengajarkan Torah dalam dialek utara. Nah, Kohen Shamromi Kore et Kiryat Shema. Nah, iya jangan dipaksain. Orang Yahudi nggak make. Jadi orang Yahudi dengan orang Shamerim itu satu keluarga. Mereka rekonsiliasi. Mereka orang Samaria adalah orang Yahudi yang kawin dengan orang di luar Yahudi. Orang Yahudi yang kawin nama Goyim. Oh no, that's fitnah. Kitab gitu kalian ya. berbeda. Bukan dari tadi gua dengar. Kita buktikan. Kamu dengan diri kitabnya beda, bro. Enggak beda. Tidak ada perbedaan. Standarisasi tertua adalah Septuaginta karena tidak ada standarisasi yang lebih tua dari itu. Oh, Septuaginta ditolak oleh orang Nasrani. Kita akan cari mitos-mitos di sini yang dikoreksi. Dipakai selama 500 tahun. Ini di itu bohong semua. Dia datang untuk mengadu domba dia. Biarkan dia bermasturbasi dengan ucapan-ucapan dustanya, dan kita akan menjelaskan dengan santai dan intelektual dan akademis. Kita akan cari banyak bukti di sini. Bisa dibuktikan ya. Coba buka Konsilium Nia. Berani nggak? Bentar. Kamu tadi mau lihat mitos-mitos yang kamu ucapkan itu dikoreksi di sini. Nih, ini adalah Sukkot nih. Nah, Sukkot itu seperti apa dijelaskan. Terus ini nanti kan kamu buka dari mengenai ini. kawin campur itu udah clear. Akan kamu mengarahkan akan dengan dibantah satu di sini di Torat Hamakom.
Jadi orang Kristen tidak akan bisa membantah ini, gitu loh. Karena ini autentik. Ya orang Yahudi tidak akan memakai ini, bro, dan tidak akan memakai peci warna merah gitu. Orang Mereka Yahudi pakai Israel kipas. bukan. Orang Yahudi Israel bukan. Tapi mereka tidak akan memakai pakaian itu, bro. Mereka tidak akan memakai. Nggak masalah. Karena Yahudi adalah Israel. Samaria adalah Israel. Ya iya, tapi kamu tidak bisa beribadah di Beit Hamikdash. Sama seperti orang Katolik nggak akan Orang masuk Samaria gereja hanya Protestan. Dan orang beribadah di Protestan Gunung nggak akan Gerizim. masuk gereja Katolik. Gereja Katolik. Oh, bisa balikin begitu. Orang Katolik nggak mau dia beribadah di buka. Protestan. Coba buka Dan konsilium Protestan Nia. juga. Coba buka konsilium Nia. Bentar. Berani nggak? Bukti yang mau aku tunjukkan itu belum aku tunjukkan. Jadi penonton mau lihat Kelamaan, dulu bro, bukti buang waktu, mitos-mitos kasihan. yang tadi itu. Buka konsilium Akan Nia. Ini dibantah aku di ketik sini. di ini ya. Konsilium Nia. Kita akan lihat yang namanya bukti di sini. Mitos-mitos akan dibantah. Cari terus, Yitzhak. Nih. Ini adalah Kohen Hagadol, imam besar. Dia menaruh mezuzah di courtyard of the divine service. Ini Sanhedrin loh. Terus, ini bicara masalah Torah yang original, yang tulisannya Behar Gerizim, yang dimana di dalam Tanakh yang modern itu dirubah jadi Har Eval. Ada keterangannya semua. Sudah dibahas kemarin. Coba buka konsilium Nia. Mana manuskrip? Yang Coba lebih buka tua konsilium manuskrip Nia. mana? Coba. Apakah Har Eval atau Behar Gerizim? Coba buka konsilium Nia. 1 menit aja. Ya lu buka aja Nanti sendiri. baru Gua lanjut mau lagi kasih buka bukti pendek. bahwa orang-orang Israel ini adalah Shameri ini adalah Israel gitu. Semua Lalu orang kalau udah mau tahu buka Samaria itu Wikipedia bukan buka aja Yahudi. nggak apa-apa. Tapi gue mau nunjukin bahwa di sini Samaria itu orang Yahudi buangan, Shamerim Yitzhak. itu adalah Kitab orang-orang kalian Israel. berbeda, jangan dipaksakan. Bahasanya bahasa Israel, bahasa Torah. Ya, orang Yahudi di Iran pun tidak mengakui Israel, tapi dia berbahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani. Makanya dia Ini bahasanya memakai Ibrani. Torah yang sama juga. Ini Paleo Hebrew malahan. Much older. Ya. Kamu lihat di nama sini. Both are Bani Israel. All are brothers within the people of Israel. Courtesy of siapa? Yitzhak Hasid. Jadi kamu cuma hidup dari fanpage. Kok fanpage? Bro. Hey Edwin, kamu tadi membanding-bandingkan Yahudi Iran dengan Sumeria dengan Israel. Saya tanya, bagaimana dengan Yahudi Yaman yang dia dialeknya beda? Itu gimana? Yahudi Yaman dengan Yahudi yang di Israel itu sama, bro. Bro, sama dari mana? Sama. Ini kamu dengar saya. Ini kalau Israel dia mengucapkan begini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Nah, itu kalau ucapan Israel. Kalau Yaman begini. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Saya koreksi. Sama. Saya koreksi. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tuh, sama enggak bunyinya? Sama. Sama gimana? Tadi kamu gimana? Congek itu. Mantap ini, mantap gua. Yang satu bilang Shema, yang satu bilang Shama. Silakan kamu cari Yahudi dengan Samaria itu sama enggak? Yahudi mempunyai kitab di sini sendiri. tulisannya sama enggak? Di sini Samaria tulisannya apa? mempunyai kitab sendiri. Oke, tulisan terserah. Yahudi itu tulisan terserah. Begini bro, Yahudi itu agama. Kalau Israel itu suku, ya. Nah, kebangsaan. Yahudi itu suku. Nanti macam-macam. Ada Yahudi Haredi, ada Yahudi Askenazi, ada Mishrahim. Jangan ajarin saya. Udah gini bang, Orang Yaman itu ada. Dari tadi Askenazi, siapa ini? Yahudi Yaman. Edwin ini nggak ngedebat abang. Sekarang tunjukin perbedaannya di mana coba.
Silakan kalian cari Samaria Ngapain itu gua sama cari? Yahudi sama nggak? Gue punya Al-Quran gue. Islam punya Al-Quran, ngapain gue kan pengen tahu aja. Yahudi sama Samaria sama nggak? Itu kalian jawab aja, nggak usah kumur-kumur. Nah, Terus siapa yang campur saya kumur? suruh buka Konsilium Kalau Nia tahun Samaria itu 2000 admin, Masehi. admin. Orang ini ada akan Misrahim, tetap ada muter-muter Askenazim, tanpa data. ada Sephardim, ada Udah Yaman. pakai Itu Mana sekte. ada Yaman itu Raja. masih Israel. Udah. Standby dulu bang. Edwin, sebentar. Pakai timer aja Edwin, bagus sebentar. tuh. Ngomong sama Salam Win. swasta pakar Ibrani. Bro Edwin, alangkah lebih baiknya kalau pakai timer gimana? Enggak. Pakai Boleh, Ibrani boleh. apa? Ibrani tuh nggak usah dipakai lagi tuh. Win, Bahasa Edwin. Ibrani untuk apa dipakai? Kita Boleh, di Indonesia. boleh, Wal. Oke, itu Edwin mau pakai timer tuh. Silakan Pak Zul atau Aki Farhan. Cisak mana tuh? Timer. Konsilium Nia-nya Oke. tunjukin dong. Oke, Saya- Edwin diatur, silakan. diatur. Saya silent. Oke, dihandle Mas Farhan, dihandle dulu. Aku masih sipil. Nah, Tak mute, siap. tak mute ya. Oke, Mas Farhan, saya tolong silent. dihandle ya. Oke, terima kasih Pak Zul. Saya ikut Oke, ya. Edwin, siap Saya Edwin ikut, ya. saya ikut. Enggak, Saya swasta ikut, diem saya dulu, ikut, swasta. saya ikut. Kalau swasta Oke, ikut yang itu Islam ikut, tolong nggak diem mau, ya. saya ikut, Yang saya ikut. Islam diem. Ini soalnya saya lagi masuk. ada gugatan menit? Kalau dari 2 lawan 2. Pak Zul, bentar, ada gugatan aman, dari aman. teman Kristen Aman, yang saya silent, mengatakan Pak Zul. bahwa aduh, jangan disela dong. Ada Mas Ada Billy gugatan bang. atau ada Jangan 2 lawan petunjuk dari 1. teman Kristen. Ada Mas Billy, Aduh, ada Mas Billy. gitu. Ada gugatan dari teman Kristen yang mengatakan bahwa Torah atau apa itu nggak asli atau bagaimana dan memperingatkan kita. Itu tolong dikonfirmasi biar kita di sini sama-sama belajar, sama-sama ngerti. Itu aja sih. Entah benar entah salah kita juga nggak ngerti. Tolong pakai data ya. Klarifikasi teman-teman Yahudi. Oke. Terima kasih. Saya mute ya. Terima Oke, kasih bro ya. Bentar ya. Saya diserahkan akan sama ini dulu ya. moderator. Saya silent. Oke, silakan. Oke, terima kasih kepada Iwan Pilar yang di Zoom ini. Kita lakukan diskusi antara pihak Kristen dengan pihak Yahudi tentang apakah klaim bahwa Samaria itu termasuk bagian dari Yahudi dan setelah tekstual proof dari kitab suci dari Yahudi ini yang diklaim lebih muda oleh pihak Kristen. Waktu 3 menit untuk TikTok ya. Untuk waktu pertama silakan pihak Kristen diwakili oleh pihak Edwin dan pihak Yahudi diwakili oleh Pakai pihak data, Bang Barat, pakai data. ya. Oke, tolong nanti Pakai data. kalau memang ada penjabaran secara argumentasi, alangkah lebih baiknya bila dilakukan pengkerucutan dengan data-data yang di share screen. Ya, aplikasi share screen kami sediakan buat para debaters. Silakan untuk pertama kita kasih 3 menit untuk dari pihak Kristen. Silakan Bung Edwin. Ya, jadi dalil pertanyaan saya ada 2. Kok masih feedback ya? Lanjut, bagus. Tes. Ya, jadi memang agak feedback tapi kita terima bagus suaranya. Saya juga feedback kok. Terus saja nggak apa-apa. Jadi kitab standarisasi orang Yahudi yang pertama kali distandarisasi itu adalah kitab Septuaginta berbahasa Yunani Koine. Sebelumnya tidak ada standarisasi yang lebih tua. Dan yang kedua, orang Yahudi dengan orang Samaria itu berbeda. Jadi Yitzhak adalah orang Samaria. Dia bukan orang Yahudi. Ya itu 2 itu saja statement saya. Cukup. Waktu masih panjang, Edwin nggak di. Udah bang. Aman. Oke, waktu di reset. Singkat sekali dari pihak Kristen karena sepertinya pertanyaan aja. Silakan Bung Ishak untuk menjawab dan menjabarkan klaim dari pihak Yahudi. Silakan. Sangat simpel sekali. Kita bisa lihat nih myth ya. Debunking myth part 4. The Samaritan Kohanim are illegitimate. Mereka menganggap bahwa Kohanim yang ada di Shomerim itu adalah tidak legal karena mungkin mereka beranggapan ada kawin campur bla bla bla. Tetapi listed and annotated the entire traditional Kohanic lineage at Har Gerizim from Elazar ben Aharon until today. Kita bisa lihat nih 1 sampai 6.
El-Azhar bin Aharon, Pinchas bin Al-Ahad, dan seterusnya itu sampai Azi 1 sampai 6. Lalu terus dari 8 sampai 12, Bakhi bin Shishi sampai Yehonatan bin Hizkiah. 13 sampai 18, Yair bin Yehonatan sampai Tabia bin Ismail. Lalu 19, Sadok bin Tabia. 20, Amram bin Sadok sampai 24, Akabia bin Akub. Terus nama ini akan terus berlanjut sampai urutan ke-112, Shalmia bin Pinchas. Lalu terus dari keturunan Itamar, terus ada tahunnya lebih jelas lagi, sampai kita menemukan, mana namanya? Di sini. 2010 sampai 2013, itu yang terakhir adalah Aharon dan Abhisda. Lalu kita akan menemukan yang 2013 sampai dengan sekarang, Abed el-Ashir bin Masliyah. Adalah imam besar dari Yisrael, dan dia ada di Har Gerizim Beit El, di mana tempat Abraham pernah mengunjungi Beit El dan mendirikan mesbah bagi Hashem, dan menyebutkan di sana Beshem Hashem. Jadi kalau dikatakan bahwa orang-orang Shomerim bukan Bani Israel, itu bohong. Dan Yehudim adalah Israel Selatan, jadi mereka juga adalah orang Israel. Antara orang-orang Bani Israel Yehudim dengan Bani Israel Shomerim adalah mishpacha atau keluarga. Orang-orang Goyim yang bangsat tidak akan bisa memisahkan antara Shomerim dan Yehudim. Dan kalau dikatakan saya bukan Yehudim, saya adalah keduanya. Karena saya mempelajari keduanya, tetapi saat ini saya sedang mendalami Shomerim. Karena tradisinya hampir punah, kalau saya tidak mempelajarinya takutnya tradisi itu tidak akan bisa dilestarikan dengan baik, dan saya ingin bisa mengetahui dua-duanya sehingga saya bisa mewariskan kepada anak cucu saya. Itu. Lalu kalau dikatakan kitab orang Shomerim adalah Torah, maka Torah yang dimiliki berisi 613 perintah. Sementara orang-orang Yehudim juga memiliki Torah, di mana di dalamnya berisi 613 perintah. Dan mereka menjalankan Shabbat yang sama, nama Tuhannya sama, Hashem, Yud-He-Vah-He, nama nabinya sama, Moshe, dan akidahnya sama, dan syahadatnya sama. Shema Israel, Shema Eloheinu, Hashem Ahad. Shema Yisrael, Shema Elohim, Shema Ed. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Bung Yisak, penjelasannya sangat runtun dan jelas, disertai textual proof ya dari berbagai literatur ya. Saya harapkan juga dari pihak Kristen ketika klaim menyajikan data-data yang akurat ya, biar kita bisa belajar bersama untuk mengetahui klaimnya, bukan sekedar argumentasi kosong. Silakan pihak Kristen, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, tadi si Yitzhak bilang bahwa dia telah mengaku bahwa dia mempunyai kitab sendiri. Di dalam kitab Samaritan, itu tidak seperti tanah. Dia cuma punya kitab Taurat, 5 kitab utama, Pentatuk. Tapi tidak ada kitab yang lain. Tafsirnya juga berbeda dengan tanah. Nah, jadi kalau kalian pikir, ini terlepas kalian percaya atau tidak, silakan cari faktanya di internet. Semuanya bakal menyebut, saya nggak perlu ngomong harus cek ke Israel, harus cek ke mana. Kita tahu orang Yahudi di Indonesia ini terbatas. Kalian cek di internet masing-masing, Samaritan dengan Yahudi itu sama atau tidak? Karena saya kalau pakai dalil kitab saya, pasti itu akan mentah. Dalam Yohanes 4 ayat 9 tulisannya gini, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan kalau Anda cari di luar Alkitab, tulisannya juga sama. Orang Samaria juga menganggap rendah orang Yahudi. Karena mereka saling mengklaim kitab. Dan yang kedua, keanehan tadi si Yitzhak mengakui bahwa dia adalah orang Samaria. Sedang mempelajari Samaria. Keanehannya dia memakai kitab teks Masoret. Dia tidak pernah menceritakan bahwa kitab teks Masoret itu adalah kitab yang baru muncul tahun 1300, abad 13. Kitab itu dibuat oleh keluarga Masoret atas dasar apa? Atas dasar Konsili Yamnia. Konsili Yamnia itu apa? Karena di zaman itu Yesus dan ke-12 muridnya itu memakai kitab perjanjian itu belum ada. Kitab yang mereka pakai dan mereka baca adalah kitab Septuaginta. Kalau Anda lihat kitab Septuaginta dengan kitab Masoret, terjemahannya berbeda.
yang masih memakai kitab Septuaginta hingga hari ini adalah orang Kristen Ortodoks. Jadi, karena laju pertumbuhan Kristen semenjak kematian Yesus dan kebangkitannya, orang Yahudi membuat, setelah Bait Allah hancur, orang Yahudi mengadakan konsili atau sidang di kota Yamnia yang sekarang namanya Java, untuk membuat kitab baru dengan tafsir baru. Atas dasar apa? Atas dasar mereka memiliki kewenangan yang bernama Tikkun Soferim. Tikkun Soferim adalah orang Yahudi bebas mengubah isi kitabnya, dan ini disinggung dalam Al-Quran. Saya sepakat. Dan ini disinggung dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi mengubah isi kitabnya. Tikkun Soferim adalah orang Yahudi bebas mengubah isi kitabnya karena mereka adalah bangsa pilihan. Jadi, Yitzhak sebagai orang Samaria tidak seharusnya memakai kitab Masoret. Itu aja. Thank you. Oke, terima kasih dari pihak Kristen. Tadi saya disuruh untuk semua orang suruh ke Google, dan saya sudah Google. Ternyata memang Samaritan itu adalah Semerim atau keeper of the law atau penjaga Taurat. Artinya sebenarnya kalau namanya penjaga Taurat ya masih berhubungan dengan Yahudi. Ini saya melakukan karena saya disuruh ya. Jadi saya bukan memihak, tapi saya di sini moderator adil. Kalau menurut saya sih memang itu Yahudi ya. Silakan Bung Ishak untuk menjelaskan secara lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Tadi saya sudah menemukan bukti sebenarnya di Google, klaimnya salah gitu. Terima kasih Bung Ishak, silakan Anda berbicara. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Halo. Halo Bro Ishak. Bang Ishak nggak ada suara itu. Bro Ishak, Mute kali. mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka. Bro Ishak, mute-nya dibuka. Oke, sudah? Oke, silakan waktu berjalan setelah Anda berbicara. Oke. Kalau ada yang mengatakan bahwa Israel ataupun Israel Yehudim ataupun Israel Shamerim itu beda, bermusuhan, apalagi kawin campur, bla bla bla, itu fitnah semua. Faktanya adalah ini. Ini imam besar, lalu ini adalah guru saya, dan ini adalah imam besar. Dan ini yang di sebelah kiri ini digambar, ini orang Yahudi bukan? Kalau orang Yahudi itu bermusuhan dengan orang Shomerim, apalagi tidak bergaul seperti apa yang ditulis di kitabnya si Yesus atau di PB, berarti nggak akan ada orang ini di sini. Gitu. Terus pasti dia digebukin tuh kalau masuk ke tempat mereka, kalau nggak boleh bergaul. Kan gitu kan? Faktanya nggak begitu. Karena mereka ini keluarga. Next. Ini 10 perintah. Ini kan ditulis dalam Paleo Hebrew. Kalau ini ditulis dalam Ketaf Asyurit. Terus nih, Devarim ayat 24 pasal 24 ayat 7. Di mana orang-orang Yahudi mengganti Har Gerizim menjadi Har Eval. Jadi yang originalnya yang warna kuning ya. Terus yang dirubahnya itu yang warna putih. Dan di gambar ini ditemukan manuskrip yang memang terbukti bahwa mereka merubah Har Gerizim yang adalah teks aslinya di dalam versi yang lebih baru mereka menulisnya Har Eval karena masalah politik. Tapi kalau orang Yahudi diperbolehkan merubah Torah semau mereka dalam hal tulisan itu nggak boleh. Dari mana kita tahu ini? Di dalam Torah, kalau kita melihat ada kata lo tosifu al haddavar. Dan itu artinya adalah tidak boleh kamu menambahkan perkataan. Jadi menambah nggak boleh, mengurangi nggak boleh, apalagi merubah gitu ya. Jadi ini ada di Devarim 4 pasuk kedua. Kita cari di sini. Di layar kita buka Torah, lalu Devarim 4 pasuk kedua. Ya. Lo tosibu al-haddavar asyar anakhi masawa'atkham. Tidak boleh kamu menambahkan atas perkataan yang aku perintahkan kepadamu. Belu tigro'u mimmanu. Dan tidak boleh kamu mengurangi darinya. Lishmor, untuk menjaga Miswat Hashem al-Hekhem, kepada perintah-perintah Hashem otoritas kalian, asyar anakhi, yang aku nasawatchem, perintahkan kepada kalian. Jadi jawabannya adalah tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, artinya tidak boleh memodifikasi. Betul seperti itu. Kalau ada berarti ada permasalahan politik atau kesengajaan.
Tetapi kalau dikatakan diperbolehkan itu tidak boleh. Hanya karena seseorang merubah dari Paleo Hebrew kepada huruf Ketaf Asyuri, bukan berarti bahwa diperbolehkan merubah konten. Kita perlu tahu itu. Nah, kalaupun ada kekurangan atau varian di sana dan di sini, karena zaman dulu belum ada mesin fotokopi. Demikian. Oke, terima kasih Bro Yesa. Tepat sekali 3 menit, dimanfaatkan waktunya. Oke, silakan Bung Edwin untuk mengkerucutkan klaimnya. Dan sekali lagi, tolong kalau data ya Bro Edwin ya, karena sama sekali Anda belum mengajukan data di sini. Silakan Data Bro. saya bisa diakses semua orang. Saya punya 2 data, tinggal dibuka. Tulisannya ketik aja, Konsilium Nia. Kalau tadi dia bilang masalah ada orang Yahudi beribadah dengan orang Samaria, itu kan ya sama aja. Ketika di masjid tiba-tiba ada orang Syiah, ada orang Sunni, kita kan nggak tahu, tetap aja. Yang saya mau jelaskan bahwa 2 agama ini sebenarnya pada intinya berbeda, tidak sama. Mirip tapi tidak sama. Dan semua saling mengklaim hingga detik ini. Coba kalau bisa tampilkan tentang Konsilium Nia. Ada yang bisa share screen nggak? HP saya ini jadul soalnya. Oke, waktu terus berjalan. Silakan. Ada yang bisa share screen tentang Konsilium Nia nggak? Oke, waktu di stop, di push dulu. Apakah ada di sini yang bisa bantu Bung Evin? Apa itu Konsilium Nia? Oke, saya Biar bantu. kita sama-sama tahu. Matikan screen-nya. Oke, dibantu Bro Edwin. Yang bantu siapa nih? Remi Simbolon. Kami Muslim baik-baik kok, suka membantu kami. Siap. Apa Bro? Konsilium Nia. YAMNIA. Atau pakai J. Tadi aku ada di chat, Bro. Nih, aku ketik lagi ya. Oke, gue salin. Apa yang orang Yahudi lakukan di dalam Konsilium Nia tersebut? Bentar Bro, sabar. Itu ada di Coba Wikipedia aja deh. Waktu mulai ya. Oke, Ya. silakan waktu dijalankan lagi. Ini Silakan, apa Bro yang Edwin. mau Ya, ditunjukkan buka di sini? Wikipedia aja. Ini Jadi sudah di ini. sini kalian bisa lihat bahwa Konsilium Nia ini dibuat tahun 90 Masehi. 20 tahun setelah kehancuran Bait Allah.
Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, bahwa inilah tolak ukur orang Yahudi membuat standarisasi teks Masoret. Pembuatan teks Masoret ini makan waktu 1 milenium, 1000 tahun. Makanya tadi saya bilang, Konsili Yemenia yang diperkirakan berlangsung di kota Yavne, secara historis disebut Yemeni atau Yavne di Tanah Suci, adalah suatu konsili hipotesis pada akhir abad ke-1 yang sebelumnya diyakini telah merampungkan kanon Alkitab Ibrani. Selain itu, menurut hipotesis ini, dalam konsili Yemenia kemungkinan pihak baca sendiri itu ini nah udah baca ini sendiri lah nanti. Intinya aku cuma mau menjelaskan. Ya, berarti Kristen toh yang nulis ini. Sebentar. Kristen yang menulis. Bro Edwin, kalau data dari Wikipedia itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, secara nggak akademisi. apa-apa. Ya, Nanti sih. Nah, maksud saya juga bisa ngerti nulis data Wikipedia memang ya, tidak bisa. Tidak bisa, cuman cari aja literatur lain. Saya cuma memberitahu namanya saja. Mungkin kalian kurang familiar. Tadi katanya disuruh ke Wikipedia. Setelah dimasukkan di Wikipedia, ini terus apa maksudnya di sini nih? Ini apa artinya ini? Ya, agar kalian mengetahui nama dan kejadiannya. Nama dan kejadiannya itu ada di dalam sejarah. Ya terus buat apa? Itu loh. Hasilnya itu adalah terima kasih, waktu sudah habis Bu Edwin. Biarlah nanti netizen yang menentukan, karena kebenaran bukan sebuah klaim, kebenaran adalah berdasarkan data dan fakta. Ada di Puasa dia dulu, bukan waktu kamu. Silakan Bro Yisak untuk semakin membantah, karena tadi sudah terbantah sih. Silakan Bro Yisak untuk berbicara, menyajikan data. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Baik, saya akan menunjukkan sesuatu yang dimana ini adalah Bani Israel Hashim yang melakukan hishtahawaya al-Hashim atau hishtabaya al-Shema. Jadi mereka melakukan apa yang namanya sujud. Itu adalah jelas-jelas diperintahkan dalam Torah. Tidak tertulis perintah sujudnya, tetapi dilarang sujud kepada Elohim Aherim atau ilah lain itu nggak boleh. Tapi kalau kepada Hashem itu dilakukan di padang gurun. Next, kita melihat bahwa ternyata selain dari orang-orang Shomerim, gaya daripada orang Shomerim melakukan sujud adalah dengan menggunakan tangan dalam bentuk segitiga, lalu dahi ditaruh di segitiga itu. Sementara kalau orang Islam itu di sebelah kanan, di mana membentuk segitiga. Dari dahi dan tangan di sebelah kiri dan tangan di sebelah kanan terpisah, tapi kalau Israel dia tangannya menyatu. Jadi ternyata perintah untuk sujud ini ada di dalam Torah, dan ternyata ini juga dilakukan oleh orang-orang Israel Selatan atau Yehudim, gitu. Dan kita bisa lihat lagi di sini, yaitu teman saya yang adalah dari West African Jews of Diaspora. Ini namanya Amida, berdiri. Ini namanya Keri'a atau Kida. Itu artinya adalah membungkuk. Lalu ini ada Yosef La'aras yang artinya duduk di bumi. Ini Qida al-Apayim, yaitu dahinya itu diturunkan ke bawah hingga hampir menyentuh lantai dan sampai kepada menyentuh lantai. Dan yang terakhir adalah hishtahawaya, yaitu adalah sujud penuh yang bentuknya seperti orang tidur, yang artinya adalah pasrah kepada Hashem, atau memasrahkan diri ini sepenuhnya kepada Hashem dan meminta pengampunan atas kesalahan harian yang kita lakukan. Jadi antara orang-orang Bani Israel Yehudim dan Bani Israel Shomerim ternyata melakukan sujud. Dan itu adalah perintah peribadahan, halakha, dan mesora dari Torah. Jadi apapun klaim di luar sana yang ingin mengatakan Israel beda, yang ingin mengatakan Shomerim bukan Israel atau Shomerim bukan Yehudim, pada intinya adalah Shomerim dan Israel adalah kedua-duanya. Shomerim dan Yehudim dua-duanya adalah Israel dan memenuhi tanggung jawab untuk melakukan Torah.
Masalah kitab sama-sama memiliki Torah. Masalah kitab yang selanjutnya, kitab suci umat Israel hanya satu sebetulnya, Torah. Kalau ada yang lain selain Torah, itu bukan disebut kitab suci, tetapi disebut kitab Nevi'im atau peringatan. Orang-orang Israel Utara tidak pernah mengalami diaspora, jadi tidak membutuhkan Nevi'im dan petunjuk. Oke, terima kasih Bro Isa penjelasannya Saya sangat jawab ya. gamblang Saya jawab. dengan Saya data-data. jawab. Saya Sebentar, jawab. swasta, sebentar, ya sebentar. Oke, sekarang pihak Kristen mungkin akan diwakili swasta. Swasta gatel ini karena merasa kondisi terdesak, jadi dia harus turun tangan sebagai hero pahlawan. Silakan swasta tampil. Waktu 3 menit Anda berbicara. Oke, dalam dua Raja-Raja ayat 26 sampai dengan 28 ya. Tertulis di situ jelas sekali bahwa orang Samaria itu berhala. Dan dalam Nehemia 6 ayat 1 sampai 14 orang Yahudi membangun bait Allah dan orang Samaria membongkarnya. Orang Samaria membangun bait Allah mereka sendiri. Kita baca 2 Raja-Raja ya. Yitzhak, kamu Samaria ya. Ternyata kamu penyembah berhala. Tak? Suara aku terdengar nggak? Farhan? Terdengar swasta. Jadi kalau nggak saya potong pasti terdengar. Silakan. Oke. Wayomeru Lamelek, Asur, Lemor, Hagoyim. Orang Samaria itu dipanggil Goyim. Oke? Aser, Hiklita, Matowoset, Baare, Someron, dan sebagainya itu sampai ke bawah itu 26 sampai 28 ya. Jadi semuanya yang mengatakan bahwa Samaria itu adalah seorang Yahudi itu bohong. Mereka cuma mengaku-ngaku diri sebagai seorang Yahudi. Mereka itu penyembah berhala awalnya. Di dalam dua Raja-Raja 17 26 sampai 28. Silakan dibaca. Silakan lanjutkan kawan. Ya, kita lihat. Silakan dari masih tim Kristen, waktunya masih 1 menit. Edwin kalau mau menambahkan. Aku nyimak Teman aja saya Bang. tadi siapa ya? Kebanyakan nanti Yitzhaknya kasihan. Oke, waktu di reset karena Thank you. masih tinggal 1 menit. Silakan di reset. Oke, klaim dari ayat Rasulullah tadi yang dibaca tadi agak putus. Silakan Bro Ishak, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Baik, saya akan menunjukkan di layar dan saya akan membacakan Yommaru, dan mereka mengucapkan Lemelech Asyur kepada Raja Asyur, Lemor untuk mengucapkan Hagoyim, bangsa-bangsa, Asyur Hiklito, itu Chef Be'ore Shomron. Jadi dia bicara begini, bangsa-bangsa yang yang kamu asingkan dan berada di kota Shomron, Be'ore Shomron, jadi ini bicara nama kota, ya. Lo yoda'u, tidak mengetahui et mishpat Elohe ha'ares, kepada hukum keadilan dari Tuhan dari tanah ini. Berarti ini membicarakan bangsa lain, ya, di kota Shomron, bukan bicara orang-orang Shomerim, gitu. Nah, wayishallah bom et arrayot, ya, dan and he has incited lions against them. Dan Hasyam itu istilahnya menghadirkan lions itu singa, ya. Singa terhadap mereka karena mereka tidak mematuhi aturan Torah yang ada di Israel, gitu. Terus di sini ada tulisannya Wehinnam mimithim osam ka'asyar ainam yodaim et mishpat Elohe ha'ares. Dan perhatikanlah, singa-singa itu membunuh mereka karena mereka tidak mengetahui hukum keadilan dari Tuhan yang ada di tanah ini. Nah, kota Shomron di situ ditulis in the cities of Samaria. Itu bukan orang Meri, kota Shomron yang pada itu
Shomron. Tapi Bnei Israel Hashomerim itu berdiamnya di Har Gerizim Beit-El atau Har Gerizim Beit-El, di mana tempat itu adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh Abraham. Dari mana kita tahu itu? Kita buka di dalam Torah, Bereshit 12, pasuk ke-6. Ini ada tertulis, dan Abraham menyeberang melalui Makom Shechem atau sebuah tempat yang namanya Shechem sampai ke Elon More atau yang disebut dataran More, dan orang-orang Kenaan tinggal di sana gitu. Dan Hashem maha hadir kepadanya dan mengucapkan, kepada keturunanmu aku akan memberikan tanah ini, dan mereka membangun misbea bagi Hashem yang telah maha hadir kepadanya. Lalu dia berpindah dari sana ke gunung ke sebelah timur Beit El, dan dia mendirikan tendanya di sana. Beit El itu di barat dan Ai itu di timur. Ya. Jadi menurut penjelasan Rashi di sini, Beit El itu adalah Har Gerizim. Gitu. Dan kita bisa. Terima kasih Bro Yisak, waktu sudah habis karena waktu sudah panjang. Sekarang kita waktunya closing statement masing-masing ya. Di sini kita selesai. Silakan Erwin yang mau closing statement dari pihak Kristen. Siapa? Iya, sesuai, kok masih feedbacknya nyaring banget sih. Waktu di reset 5 menit dulu. Waktu di reset. Udah ya. Oke, Bro Ya, Edwin, jadi silakan. Waktu sesuai tadi premis yang aku sampaikan, dua hal itu tidak terbantahkan. Si Yitzhak malah menampilkan foto-foto Facebook dan ini itu. Sementara statement terakhirnya itu tidak menjelaskan juga bahwa Samaria itu adalah memang bangsa pilihan, tapi memang bangsa penyembah berhala menurut orang Yahudi. Ini menurut orang Yahudi loh ya. Gitu. Jadi saran saya sih, si Yitzhak terlalu kebablasan ketika membahas teks-teks Masoret. Sementara dia ngerti bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Jadi ya lucu aja ngelihat statementnya seperti itu. Tadi dua dalil saya tidak terbantahkan tentang sejarah itu. Terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi itulah fakta. Oke, dilanjut sama Pak Swasta ini. Oke kawan, saya lanjut. Oke. Dalam kejadian 37 ayat 3 sampai 4 jelas sekali bahwa orang Samaria ingin membunuh Yusuf. Siapa itu Yusuf? Anak dari Yakub. Ya, orang Samaria sangat membenci dia sehingga ingin membunuhnya. Karena Yusuf ingin menjadikan dia seorang orang Samaria itu yang jahat. Dan orang Samaria nggak pernah mau percaya tentang Yahweh yang diberitakan oleh Yakub ya. Tapi Tuhan campur tangan, tidak hanya menyerang Yosef atau Yusuf itu, tapi menggunakan dia untuk menyelamatkan nyawa seluruh klan. Kejadian 49 ayat 22. Berkat itu digenapi karena wilayah yang diberikan kepada suku kedua putra Yusuf. Jadi jelas di sini ya, orang Samaria itu bukan orang Yahudi. Sejarah-sejarah dimanapun menulis bahwa orang Samaria itu penyembah berhala. Cuma karena kejadian yang sudah terjadi karena mereka mulai percaya dengan Yahweh. Itu harus diakui. Tiba-tiba kamu mengatakan sesuatu hal yang berbeda, Yesus. Dalam Yohanes, Yesus bersaksi. Yohanes 8 ayat 48 ya. Bahwa orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai ras manusia terburuk dan tidak mau berurusan dengan mereka. Yohanes 4 ayat 9. Meskipun orang Yahudi Samaria saling membenci, Yesus menghancurkan penghalang di antara mereka. Yesus mengajarkan Injil damai sejahtera kepada orang Samaria. Tertulis di mana? Yohanes 4 ayat 6 sampai 2. Para rasul juga mengikuti teladan Yesus di mana? Kisah 8 ayat 25. Ya, memperkenalkan Tuhan yang benar kepada orang Samaria.
Lo datang-datang ngaku ke Yahudi. Padahal lo dari Samaria. Gimana sih? Mau bantah dalil tersebut. Tadi sudah bantah tentang Talmud. Bahwa redaksi yang nulis. Semuanya kamu bantah karena memang kamu bukan seorang Yahudi. Kamu nggak peduli tentang kesakralan itu. Itu aja, thank you. Oke, terima kasih swasta. Anda melakukan closing statement yang sangat luar biasa, walaupun saya bingung. Apa? Silakan dari pihak Yahudi, Bro Yista, untuk melakukan closing statement. Bisa berdua juga kalau mau, Bung Valen, karena mereka berdua, bisa juga kalian berdua. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Tadi kan dia bilang Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Gitu kan? 37 ayat 3 sampai 4. Israel ohav et Yosef mikol banau. Dan Israel itu nama lain dari Yakub, mencintai Yosef lebih daripada anak-anaknya dia yang lain kan. Ben zekunimhu lo wa'asa lo ketone pasim. Karena dia adalah anak dari usia tuanya dan dia membuat baginya jubah yang terbuat dari wool gitu. Jadi ini ada kata Yisrael, tetapi di sini tidak ada kata Yehudim dan tidak ada kata Shomerim, jadi nggak nyambung gitu loh. Terus kalau misalnya membahas masalah penindasan yang dialami oleh Yosef dan sebagainya, itu kan Am Yisrael yang dibicarakan menerima Torah di Sinai kan belum ada. Dan itu kan bicara masalah 12 suku. Sebagaimana orang-orang Shomerim itu juga terdiri dari 12 suku. Bahkan Kohanim atau imam besar, Kohanim, imam-imam, Kohen Gadol, imam besar, yang ada di sana juga dari suku Lewi. Dan adalah anak-anak dari Yaakov juga gitu loh. Kalau mereka bilang bahwa orang Shomron itu orang-orang yang tinggal di kota Shomron yang ada di mana tadi di Dua Raja-Raja ya? Ya, Dua Raja-Raja. Orang Goyim yang tinggal di kota Shomron itu bukan orang-orang Bani Israel Shomerim, karena Israel Shomerim itu ada di Har Gerizim Beit El, di mana Abraham mengunjungi tempat itu. Lalu kalau dia bilang saya tidak bisa membantah dan saya mengatakan bahwa Gemara itu memang bukan halakha, tetapi Mishnah Torah yang adalah halakha itu sudah dibantah tadi sore. Jadi kalau dia ingin membahas soal itu, sebetulnya dia hanya malu karena dia mau mengatakan Gemara atau opinion, pendapat itu adalah halakha atau syariat. Padahal itu bukan syariat gitu. Jadi sangat lucu kalau dia mengatakan bahwa saya ini tidak peduli kepada Talmud atau kesakralan Talmud. Justru terbalik, saya berasal dari Yahudi dan saya mempelajari Shomeri. Jadi saya bukan belajar Shomeri duluan baru Yahudi. Jadi saya belajar Tanakh dulu. Setelah saya paham Tanakh, baru saya mempelajari tradisi Shomerim yang hampir punah. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan saya hanyalah orang Shomerim, it's very, very wrong. Mungkin Valen mau nambahin? Ya, jadi tadi mengatakan kalau Samron itu, Samaria itu adalah Goim. Di dalam Keluaran 19, Keluaran 9 kalau nggak salah, dikatakan orang Israel pun disebut Goy. jadi oh ya, Goy Kadosh ya Om ya? Goy Kadosh. Iya. Jadi Israel juga disebut Goy Kadosh ketika menerima Torah di Sinai gitu. Wa'atem tihyuli mamlechet kohanim ve Goy Kadosh, dan kalian akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang suci. Goy Kadosh. Benar nggak Om? Iya betul. Jadi kalau Samron disebut Goim, ya Israel juga disebut Goy, sama. Terima kasih Om, terima kasih. Pendapat ini sangat seru dan dilihat secara live oleh orang banyak. Jadi di sini kita orang Kristen mau mengadu domba dengan Davide et Impera nggak mempan, karena ini zaman internet pun yang namanya WhatsApp, yang namanya Zoom, yang namanya YouTube dipakai untuk menyebarkan informasi secara faktual, bukan secara hoax. Atau umat Wik-Wik sering mengutip Wikipedia karena mereka suka sekali membuat syubhat kalau kata orang Islam, atau membuat rakhil atau gosip yang beredar di
dunia. Ya, merasa menyembah lembu itu adalah penyembah berhala. Justru yang ditumpas besok itu adalah kelanjutannya Amalek, Edom, Eso, Amalek, Yunani ke Roma. Nah, Roma ke siapa? Tahu sendiri itu yang tuannya lagi ulang tahun besok itu. Oke, lanjut. Oke. Jadi dengan demikian, dengan mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di kota Shomron adalah Goyim, ya, itu bangsa lain, itu kan bangsa Asyur, tapi bukan Bani Israel Shomerim. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Closing statement yang juga sangat luar biasa dari pihak Yahudi dan secara bukti faktual bisa membuktikan bahwa Samaritan adalah termasuk dari bagian Yahudi. Seperti juga yang tadi disuruh untuk mencari di Google. Saya menemukan Semerim adalah keeper of the law, yang artinya penjaga Taurat. Bagaimana mungkin mereka bukan bagian Yahudi, sedangkan mereka mendapat julukan bisa diberikan sumbernya dikasih biar kita lihat di sini. Ada di Google. Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9 mengatakan itu. Sebentar, sudah selesai. Waktunya udah selesai. Bang Indra, grup kita dulu aja, kajian dulu nih, ada Ustadz. Sebentar. Oke, Bung Kamarudin tadi ada japri saya untuk memberi sebut. Silakan Bung Kamarudin. Sebentar, Bung Kamarudin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Kamarudin. Enggak, ini saya tadi tertarik karena kan ada disebutin tentang konsiliumnya. Saya juga baca gitu kan, karena di-share jadi untuk sama-sama gitu kan. Tapi menurut saya sih ini penting untuk ditunjukkan ya. Mohon maaf nih ya, karena tadi kan kecil gitu layarnya. Ini kelihatan cukup besar nggak ya? Kurangkah? Kalau di saya jelas, bisa di zoom. Jelas. Baca aja. Saya cuma mau bacakan ini aja. Kalau landscape besar itu. Oke. Saya cuma bacakan ini saja. Sebentar. Ini kan bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris saya cek juga ternyata ada sama. Jadi ini disebut adalah suatu konsili hipotetis pada akhir abad ke-1. Nah, kemudian selain itu menurut hipotesis ini dalam konsili Yamnia dan seterusnya. Kemudian di sini disebutkan lagi di paling bawah, teori yang menyebutkan bahwa konsili Yamnia menetapkan kanon pertama kali dikemukakan oleh Heinrich Graetz pada tahun 1871 dan populer pada hampir sepanjang abad ke-20. Oke. Tapi namun teori ini semakin hari semakin dipertanyakan sejak tahun 1960-an dan seterusnya. Dan teori ini telah secara luas dilakukan kenyataannya gitu. Maksud saya nggak tahu ya. Saya ini penting atau enggak, cuma kalau ada pernyataan seperti ini menurut saya sih perlu diperjelas kali ya. Bagus kajiannya ini, bagus. Saya tadi cek, saya takutnya ada beda karena kan Wikipedia itu kadang bahasa Inggris sama bahasa Inggris suka beda gitu loh. And the theory has been largely discredited. Ya, itu teori has been largely discredited. Kemudian di depan juga hypothetical sebenarnya sih. Jadi ini mungkin ya nggak tahu ini saya ada manfaatnya atau enggak sih. Mas saya baca kok ada yang aneh di bagian ini gitu aja sih. Sorry, thank you ya. Dan saya tambahin sumber resmi bahwa Semerim, Samaritan itu termasuk Semerim atau penjaga kitab Taurat, the keeper of the law. Silakan lihat di screen. Sumber resmi ya, silakan cari nih, ada logonya. Penelitiannya sangat luar biasa ya. Di sini lihat di screen ya. Sebutan orang Samaritan, Inggris Samaritan tidak ada hubungannya dengan nama kota Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara. Istilah orang Samaritan berasal dari istilah Semerim yang berarti keeper of the law atau pemelihara Taurat. Yes. Saya udah punya bukti karena kebetulan saya ini passion saya di stories. Jadi ketika tadi Edwin mengangkat topik itu saya ketawa-tawa aja gitu loh ya. Fits ini sumpah sih fits. Oke, terima kasih. Enggak, itu kan kamu nggak baca sampai habis.
Enggak, Udah, nggak boleh seperti itu. Al-Fatih itu. Udah bro, waktunya Jelaskan habis dulu, bro, nggak bisa, swasta. nggak bisa seperti itu, dikit-dikit mutus, dikit-dikit mutus, nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti Ada itu. waktunya kajian, ada kajian. Oke, Habis terima waktunya. kasih kepada pihak Gantian Kristen yang dong. diwakili swasta dan terima kasih juga kepada pihak Yahudi yang sangat luar biasa diskusinya memberi pencerahan kepada kita tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua untuk tetap beradab, berintelektual dan bertoleransi dalam setiap akidah kita dalam 3 agama yang ada di negeri ini. Silakan untuk selanjutnya Jangan adalah dipersulit. acara kajian kali ini adalah dari Ustadz Awal ya, yang akan memberi kajian kepada kita tentang sebuah pengajaran tentang Islam. Boleh untuk pihak Yahudi untuk bisa juga menyimak, nggak masalah, karena saya meyakini bahwa kaidah-kaidahnya akidah syariat yang sama antara Yahudi dan Islam. Tapi kalau Kristen mau ikut juga nggak apa-apa, asal tolong siapkan air es biar tidak kepanasan. Silakan Pak Ustadz untuk memberi kajian kepada kita. Kami siap untuk mendengarkan kajian dan mengambil hikmah dari setiap kajian-kajian tersebut. Terima kasih. Di sini dulu aja ya swasta. Kabur biarin baris, bagus lah. Iya Pak, saya di sini aja mau mendengarkan. Halo, Ustadz siapa? Mas Farhan. Ustadz Al-Fatah. Al-Fatah, tolong ditulis. Kita bikin judulnya lagi. Oke, silakan. Ditulis kajian bersama. Ini ya teman-teman, saya tutup dulu ini yang di live comment, yang di YouTube. Ini kita ganti tema lagi.